Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan? Mudah-mudahan sehat ya. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Beberapa waktu yang lalu, media massa diramaikan dengan berita penemuan tentang obat COVID-19 oleh tim dari UNAIR bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dan juga TNI AD. Dan mereka sudah melakukan uji klinik. Nah, namun ada sedikit perkembangan di mana setelah dievaluasi secara cepat oleh Badan POM dari hasil inspeksi pertama disampaikan secara resmi bahwa hasil uji klinik tersebut dikatakan belum valid. Nah, kemudian banyak yang bertanya kepada saya, seperti apa sih uji klinik yang baiknya dilakukan? Sebetulnya berapa lama sih uji klinik itu semestinya dilakukan? Dan berbagai pertanyaan terkait dengan uji klinik. Pada blog ini saya tidak akan membahas secara khusus tentang hasil uji klinik kemarin, tetapi saya mau cerita tentang sisik melik atau pernik-pernik dari suatu uji klinik secara umum, sehingga nanti kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran seperti apa sebetulnya ribetnya, susahnya suatu uji klinik. Sehingga memang itu biasanya membutuhkan waktu ya dan juga kecermatan yang tinggi. Ada yang menanyakan juga, apa memang harus diulang uji kliniknya? Bagaimana sarannya dan sebagainya. Saya berada di luar dari lembaga yang berwenang untuk menilai, sehingga secara khusus saya tidak bisa memberikan saran apa-apa, karena itu nanti mestinya Badan POM yang lebih mengetahui isi dari apa yang dilaporkan. Kami hanya bisa memberikan pandangan secara umum mengenai bagaimana pelaksanaan uji klinik itu sebaiknya dilakukan. Jadi sekali lagi, uji klinik adalah uji menggunakan subjek manusia, di mana tahapan atau fase dalam uji klinik itu adalah mulai dari fase 1, fase 2, dan fase 3 untuk sampai nanti didapatkan approval dari suatu badan otoritas yang berwenang. Ya, kalau di Indonesia ada Badan POM, di Amerika ada FDA. Mungkin sudah ada di vlog-vlog saya sebelumnya tentang fase uji klinik ini. Ya. Jadi fase 1 biasanya adalah terkait dengan keamanan, ya, dan biasanya menggunakan subjek sehat atau sukarelawan sehat. Fase 2 adalah menggunakan subjek yang sakit sesuai dengan indikasi obat tersebut, yang mana biasanya masih dilakukan untuk optimasi dari dosis yang akan dipakai. Kemudian fase 3 bersifat konfirmasi, biasanya berasal dari lanjutan fase 2, yaitu dibandingkan dengan suatu obat standar. Nah, setelah itu nanti akan diajukan ke badan otoritas untuk dievaluasi, untuk kemudian jika disetujui akan mendapatkan approval. Bagaimana sih sebetulnya aturan umum dari uji klinik di Indonesia? Itu saya kira juga berlaku di negara-negara lain ya, secara umum aturannya. Yang pertama, uji klinik itu harus dilakukan berdasarkan cara uji klinik yang baik, atau dalam bahasa Inggris disebut good clinical practice. Ya, nah, panduan tentang cara uji klinik yang baik sudah diterbitkan oleh Badan POM juga, sehingga kawan-kawan bisa searching ya, CUKB, Badan POM, begitu sudah ada, tinggal bisa di-download. Kemudian untuk good clinical practice, ini juga merupakan panduan yang umum berlaku di dunia ya dalam hal melakukan uji klinik, itu juga bisa dipelajari ya di banyak sumber. Nah, kemudian protokol uji kliniknya harus dimintakan persetujuan kepada komite etik. Untuk komite etik ini terkait dengan etika dalam penelitian. Yang disoroti adalah
bahwa subjek tidak boleh dirugikan dengan keikutsertaannya dalam uji klinik. Termasuk bahwa subjek juga harus sukarela di dalam mengikuti uji klinik. Ya, dia tidak boleh dipaksa dan sebagainya. Itu yang akan melihat adalah dari komite etik, apakah desain uji ini merugikan untuk subjek atau tidak. Kemudian, protokol ujinya pun juga harus diajukan kepada badan otoritas, badan POM dalam hal ini, untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinik. Ya, jadi persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK ini nanti akan diterbitkan oleh badan POM setelah mereka mereview dari protokol yang diajukan. Ya, dan peneliti dalam suatu uji klinik itu memang yang harus yang memiliki atau yang memahami tentang good clinical practice yang biasanya dibuktikan dengan sertifikat GCP. Jadi banyak kursus-kursus atau training mengenai good clinical practice yang ini harus diikuti dan dikuasai materinya oleh seorang peneliti di bidang uji klinik. Ini saya contohkan suatu PPUK ya, persetujuan pelaksanaan uji klinik untuk suatu penelitian yang kebetulan saya sedang terlibat di dalam penelitian ini, ya tapi juga belum selesai. Nah, ini adalah contoh sertifikat GCP ya. Saya sudah 2 kali, 3 kali mungkin mengikuti kursus GCP. Jadi training on good clinical practice ini yang kebetulan terakhir saya ikuti tahun 2019, masih lumayan baru. Di mana di dalam kursus ini kita mempelajari banyak aspek dari uji klinik. Nah, jadi ini saya ambilkan, jadi Badan POM barusan juga merilis sebetulnya belum lama panduan pengajuan dan pelaksanaan uji klinik selama pandemi COVID-19. Ini memang suatu upaya yang baik dari Badan POM untuk mempercepat proses dari uji klinik yang ada terkait dengan COVID. Ya, jadi supaya semua pihak yang memiliki penelitian-penelitian yang cukup promising ya bisa mengajukan untuk dilakukan uji klinik. Ya, kenapa harus diuji klinik? Ya, karena itu merupakan bukti pada manusia. Ya, jadi kalau tidak diuji klinik maka kita akan sulit untuk mengklaim efek dari suatu obat tersebut. Makanya jika suatu temuan misalnya baru tingkat in vitro atau mungkin baru digunakan pada animal, pada hewan percobaan, tapi kemudian kita klaim dengan klaim yang tinggi bahwa ini adalah antivirus corona misalnya, maka itu menjadi tidak tepat. Itulah makanya kemudian perlu dilakukan pembuktian melalui uji klinik sehingga Badan POM ini memfasilitasi dan memudahkan. Ya, persetujuan ini nanti akan direview dalam waktu yang lebih singkat daripada kondisi non-COVID atau pada produk-produk yang tidak berhubungan dengan COVID. Secara minimal, ya persyaratan apa saja yang harus diajukan pada Badan POM adalah yang pertama adalah protokol uji klinik. Kemudian persetujuan komisi etik. Jadi yang disetujui apa? Protokolnya itu. Jadi protokol juga disubmitkan ke komite etik untuk direview dan dinilai. Ya, tadi terkait sama aspek etika. Kemudian form informed consent tadi. Badan POM maupun juga komite etik biasanya akan melihat seperti apa sih informasi yang diberikan kepada subjek. Jangan-jangan informasinya sangat sedikit sehingga subjeknya mau, ternyata ketika udah masuk, udah tanda tangan, ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan misalnya. Nah itu tentunya tidak etis. Jadi apa yang diinformasikan itu juga akan direview oleh Badan POM maupun komite etik. Kemudian juga investigators brochure. Jadi apa dokumen-dokumen CV dari peneliti, karena tadi akan dilihat ini yang meneliti siapa, PI-nya siapa, anggotanya siapa, dan dokumen pendukung yang lain yang lumayan seabrek ya bikin keriting. Ya, jadi nanti akan dilakukan evaluasi dokumen uji klinik, ya kemudian nanti akan mendapatkan PPUK. Nah, menyusun protokol uji klinik itu, jadi protokol uji klinik itu apa sih sebetulnya?
Ya, protokol uji klinik adalah semua hal yang akan dilakukan dalam uji klinik tersebut. Jadi harus tertulis, ya, di mana isinya adalah pertama tentu latar belakang atau alasan ilmiah kenapa kita perlu melakukan uji klinik ini. Kalau nggak penting untuk apa kan gitu kan? Nah, kita harus menonjolkan apa sih kepentingannya, urgensinya kita melakukan uji ini, ya. Dan tentu harus didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang mungkin terkait sama efikasi dan safety dan sebagainya. Kemudian tadi ya tujuan masuk di sini termasuk ya tujuannya apa. Nah, kemudian masuklah kepada rancangan. Rancangan penelitian biasanya adalah randomize ya, randomize itu dirandomisasi. Kemudian yang bagus adalah biasanya adalah double blind. Double blind itu adalah kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin buta ganda gitu ya. Nah, maksudnya adalah buta itu dalam arti tidak tahu. Jadi antara peneliti dengan yang diteliti tidak tahu pasien itu mendapatkan apa, ya. Ini sangat penting untuk mengurangi bias subjektivitas. Kalau pasien tahu dia mendapatkan obat A misalnya, bukan obat B, karena ada faktor sugesti dan sebagainya, ya. Kemudian dalam pengukuran juga ketika peneliti tahu si pasien ini dapat obat A, maka mungkin akan ada suatu kecenderungan bahwa kalau obat ini harusnya kan lebih bagus nih dari obat ini misalnya. Maka nanti ukuran-ukurannya mungkin menjadi tidak subjektif, tidak menjadi subjektif, ya diarahkan menjadi lebih bagus misalnya. Jadi memang yang paling ideal adalah double blind, ya. Jadi ini yang diutamakan. Kemudian kriteria tadi. Jadi kriteria subjek itu harus ditetapkan. Yang seperti apa yang masuk dan seperti apa yang tidak masuk. Jadi mana yang inklusi, mana yang dieksklusi. Kemudian kriteria seperti apa yang nanti akan di DO, di tengah jalan. Jadi artinya dia sudah masuk, tapi kemudian dalam keadaan apa dia akhirnya boleh keluar dari uji klinik. Misalnya memang mengundurkan diri, atau pasien mendapatkan efek samping yang tidak diinginkan dan sebagainya, misalnya begitu. Ya, itu nanti adalah namanya kriteria untuk withdrawal. Withdrawal itu berarti dia nanti mengundurkan diri atau ditarik dari uji klinik, ya, dikeluarkan dari uji klinik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jumlah subjek. Jadi kalau tadi di depan sempat ada suatu ancer-ancer ya, fase 1 sekian, fase 2 sekian, fase 3 sekian, itu hanyalah ancer-ancer, tetapi tentu harus dihitung dari secara statistik. Ya, dari dihitung minimal sample size-nya itu berapa, begitu. Ya, beberapa perhitungan sudah bisa dilakukan menggunakan software. Ya, kebetulan saya juga ada software untuk menghitung sample size. Kemudian cara penelitiannya sendiri. Jadi protokol itu akan rinci sekali menjelaskan prosedur dari awal ya, bagaimana mulai rekrutmen dari subjek, screeningnya ya, kemudian pemberian obatnya kapan, dosisnya berapa lama, apanya yang diukur, dan semua itu nanti masuk di dalam cara penelitian ya. Siapa yang melakukan randomisasi dan sebagainya. Kemudian lama penelitian itu biasanya prediksi saja bahwa ini nanti akan dilakukan untuk sekian lama begitu, ya. Kemudian juga nanti cara analisis datanya seperti apa, ya. Intinya protokol itu harus cukup lengkap, terutama juga tentang produk ujinya, ya. Jadi produk ujinya juga harus jelas. Itu apa saja yang akan diberikan. Jadi desain RCT atau randomized control trial, ya, RCT randomized control trial ada seperti ini. Jadi population of interest-nya adalah misalnya pasien COVID, nanti akan dipaparin suatu obat uji, kemudian ini misalnya mendapatkan obat standar, ya, atau mungkin mendapatkan obat placebo atau obat kosong juga bisa. Cuman kalau mendapatkan obat kosong itu nanti
kaitannya sama etik ya. Nanti kalau memang dia sakit nggak dapat obat itu namanya tidak etis juga. Jadi biasanya ada desain yang berbeda. Kemudian nanti outcome-nya diukur ya. Kemudian nanti dibandingkan begitu. Jadi misalnya katakanlah sembuh meninggal begitu ya. Nah, kita ini gampang misalnya gitu ya. Nah, maka pada obat uji itu berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Pada obat kontrol itu berapa yang sembuh dan berapa meninggal. Nah, itu yang nanti akan dibandingkan. Jika obat uji itu ternyata jumlah sembuhnya sama obat kontrol itu sama persentasenya, berarti obatnya tidak berbeda efeknya gitu ya. Tapi kalau ternyata berbeda, nanti akan dilakukan statistik. Apakah signifikan atau tidak bedanya. Nah, mungkin hal yang kelihatannya agak terlalu ilmiah ya, tetapi ini penting sebagai konsep pemahaman dari uji klinik. Saya membuat yang sangat sederhana, seperti ini. Jadi, kerangka konsep suatu penelitian dalam uji klinik adalah kita akan menghubungkan suatu variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah terapinya. Katakanlah misalnya ada dua kelompok nih. Kelompok lopinavir-ritonavir plus azithromycin dengan kelompok standar care. Kita membuat dua kelompok saja. Ya. Jadi ini adalah sebagai pembandingnya. Standar care-nya apa? Itu sebetulnya terserah. Ya, terserah peneliti menetapkannya. Tapi tentunya harus berbeda dengan kelompok uji. Ya. Katakanlah misalnya untuk COVID ini standar care-nya hidroksikloroquin, katakanlah, maka itu yang akan dipakai. Nah, kemudian variabel terikatnya adalah outcome terapi yang mau diukur. Jadi, kecepatan sembuh misalnya, jumlah kematian misalnya, begitu. Nah, itu konsep utamanya. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa banyak faktor-faktor yang bisa menentukan dari outcome terapi. Ya. Jadi kesembuhan itu bisa dipengaruhi oleh nggak cuma obat, tetapi ada faktor lain, misalnya faktor usia, katakanlah, misalnya ya. Tentunya ini semuanya berdasarkan literatur, berdasarkan ada dasar teorinya, bahwa semakin lanjut usia misalnya, sistem imunnya kan makin berkurang. Maka kemungkinan dia kecepatan sembuhnya lebih lama dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Nah, itu teorinya kan ada mungkin seperti itu. Maka ini akan menjadi faktor perancu. Faktor perancu, ya. Kemudian, keparahan penyakit. Penyakit yang ringan, sedang, dan berat, kondisinya dari awalnya seperti itu, tentu akan menentukan juga kecepatan sembuhnya. Yang ringan mungkin 4 hari, 5 hari sembuh. Tapi kalau yang berat mungkin bisa sampai belasan hari, begitu ya. Jadi tentu itu berpengaruh, ya. Kemudian, misalnya jenis kelamin, ada pengaruhnya tidak, pria dan wanita. Nah, mungkin kita harus menyesuaikan, kita harus mencari literaturnya juga. Ada nggak sih pengaruh jenis kelamin ini terhadap kesembuhan? Mungkin pria lebih kuat misalnya, atau sebaliknya, begitu. Nah, kemudian penyakit lain atau penyakit komorbid. Ini contoh kecil aja sedikit ya, bahwa outcome ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga ketika kita mencari subjek penelitian, itu tentu harus mempertimbangkan hal ini. Ya, harus mempertimbangkan faktor perancu ini. Istilahnya faktor perancu ini harus dikontrol supaya tidak mempengaruhi outcome. Caranya gimana? Cara pertama, kita bisa menghilangkan faktor perancu ini. Misalnya gini, katakanlah misalnya kalau usia itu mempengaruhi outcome, maka saya akan membatasi usia supaya nanti hasilnya betul-betul adalah karena obatnya, karena perbedaan obatnya, bukan karena perbedaan usia. Maka saya tidak akan menggunakan subjek yang sudah di atas 65 tahun misalnya. Saya akan menggunakan, saya patok 40 sampai 65 tahun. Itu nanti akan membuat rentang usia saya lebih terbatas, sehingga faktor yang usia ini kira-kira akan sudah bisa diabaikan, begitu. Ya. Nah, ini akan meningkatkan validitas dari data kita. Tetapi masalahnya adalah ketika kita membatasi terlalu sempit usia,
kita akan makin sulit mendapatkan subjek yang memenuhi kriteria. Nah, jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Wah, kalau gitu gimana? Udah deh kita ambil semua usia, misalnya ya. Nggak apa-apa, tapi nanti kita harus matchingkan, kita harus hitung analisis secara statistik terkait dengan faktor usia ini. Ya, jangan sampai faktor usia ini menjadi faktor yang merancu dari outcome, begitu. Kemudian keparahan penyakit, tadi ya ringan, sedang, berat. Kalau mau simple, kita bisa memilih salah satu kategori aja. Saya mau yang ringan saja, atau yang sedang saja, atau bahkan saya mau yang berat saja. Nah, itu akan mempersimpel kita, ya. Sehingga faktor keparahan ini bisa kita abaikan karena kita hanya memilih satu keparahan. Tapi ketika kita memilih 3 kategori keparahan, maka itu harus diperhitungkan betul, ya. Termasuk jumlah subjeknya nanti. Ya, harus sebanding juga semuanya. Kemudian adanya penyakit lain. Kita sudah mengetahui misalnya dari berbagai literatur bahwa penyakit diabetes, hipertensi misalnya ya, ataupun misalnya penyakit saluran nafas, infeksi saluran nafas yang sudah ada itu ternyata memperberat kondisi COVID, yang itu meningkatkan angka kematian, misalnya begitu. Nah, maka sebagai peneliti kita akan mempertimbangkan, ini obat saya akan saya pakai untuk yang seperti apa. Jadi kalau memang kita tidak ingin pasien-pasiennya adalah pasien-pasien dengan komorbid, kita bisa pilih. Jadi nanti hubungannya adalah dengan kriteria inklusi kita. Saya akan memilih pasien yang tidak ada komorbidnya. Jadi kalau ada pasien COVID, kemudian ditanya dia punya diabetes, oh nggak usah, nggak jadi ikut, nggak kita ikutkan begitu. Jadi, nah itu bisa. Tapi sekali lagi kesulitannya atau kelemahannya adalah kita akan makin sulit mendapatkan subjek yang sesuai. Nah sehingga boleh aja kita memasukkan, tapi tadi analisis statistiknya nanti harus dilakukan untuk mempertimbangkan faktor perancu ini, begitu. Ya. Jadi ini yang saya kira mungkin nampaknya kemarin belum menjadi perhatian pada uji klinik yang mungkin dikatakan kurang valid karena mungkin belum mempertimbangkan faktor-faktor perancu ini, sehingga kita tanpa mempertimbangkan ini maka kesimpulan kita tidak akan valid. Ya karena apa? Dikatakan bahwa ini memperbaiki begini, tapi pada kondisi yang seperti apa yang seperti itu, ya. Nah, jadi nanti dalam suatu uji klinik itu kita nanti harus mendistribusikan karakteristik subjek itu secara merata, ya. Jadi misalnya yang saya contohkan tadi karena saya memilih misalnya ada 4 dan saya misalnya akan mengikutkan semuanya. Jadi usia, kemudian jenis kelamin, keparahan, kemudian penyakit penyerta, maka nanti saya akan membuat distribusi seperti ini. Pada kelompok uji, ya, jadi kelompok perlakuan, kelompok uji, maka nanti sebarannya berapa orang nih yang usianya 18 sampai 40 tahun. Misalnya saya buat 3 kategori misalnya. Akan dilihat. Nanti kelompok yang di sini juga demikian. Yang 18-40 tahun berapa orang, yang 41-65 tahun berapa orang, yang 65 tahun ke atas berapa orang. Jangan sampai misalnya yang kelompok standar ini kebetulan kebanyakan orangnya tua-tua semua. Sementara yang di sini kebanyakan muda-muda. Nah, kemudian kalau di statistik ternyata berbeda signifikan sebarannya, maka itu akan menjadi faktor perancu. Karena jangan-jangan jadi outcome-nya itu bukan karena hanya beda obatnya, tetapi karena faktor usia. Sama halnya dengan jenis kelamin, keparahan penyakit, penyakit penyerta. Jadi kalau di statistik harapannya tentunya yang ideal adalah P-nya adalah 0 di atas 0,05, yang itu berarti tidak signifikan bedanya dan menunjukkan bahwa karakteristik subjek ini gampangnya tersebar secara merata dan akan mengurangi pengaruhnya terhadap outcome yang diukur, ya seperti yang tadi saya ceritakan dalam kerangka konsep.
Oke, kemudian uji jumlah subjek. Jumlah subjek ini tadi ya saya sampaikan bahwa ini juga harus dihitung secara cermat. Jadi nggak bisa diasal gitu ya. Sekitar 30, sekitar 50 gitu ya. Karena ada hitungannya, ada rumusnya ya. Nah, apa hubungannya? Jumlah subjek ini adalah terkait sama aspek etik dan juga validitas data. Jadi nanti kalau dalam suatu hitungan statistik, biasanya kita menggunakan power of study-nya itu 80% untuk uji klinik minimal, ya untuk uji klinik pada manusia, lebih tinggi lebih baik. Tapi biasanya kalau semakin tinggi power of study-nya membutuhkan jumlah subjek yang lebih besar. Dan itu kadang-kadang tidak mudah juga mendapatkan subjek yang terlalu banyak. Nah, kalau subjeknya terlalu banyak, secara validitas itu bagus-bagus aja. Tetapi secara etik dia menjadi tidak etis. Kenapa? Karena akan melibatkan lebih banyak orang untuk terpapar pada risiko. Karena kita kan belum tahu nih, uji klinik itu pasti ada risikonya, ya. Apakah akan efikasius, apakah akan berkhasiat atau malahan memberikan efek samping. Nah, berarti kan ada risiko. Nah, ketika subjeknya lebih banyak dari yang diperlukan, maka akan terlalu banyak orang yang terpapar risiko yang tidak perlu. Ya, jadi tidak etis. Sedangkan kalau terlalu sedikit, biasanya datanya jadi nggak valid. Ya, nggak bisa untuk menyimpulkan. Jadi kekuatan datanya tidak valid, power of study-nya kurang. Dan kemudian misalnya data itu kemudian akhirnya tidak diterima oleh badan otoritas, ya, apalagi kemudian disuruh ngulang misalnya, maka berarti juga tidak etis. Karena ada orang-orang yang sudah terlanjur masuk tadi kan berarti dia terpapar pada risiko yang akhirnya tidak bermanfaat. Ya, begitulah. Jadi jumlah subjek itu juga ada hitungannya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah berapa lama sih sebetulnya durasi uji klinik? Kita tidak bisa mengeneralisir. Kalau uji klinik itu adalah suatu obat baru sama sekali, ya, baru disintesis, itu mungkin butuh puluhan tahun, ya, karena harus melalui uji preklinik dulu, aspek safety maupun khasiatnya dan sebagainya. Tapi kalau seperti yang kemarin, yaitu menggunakan obat yang sudah beredar, maka banyak yang bisa di shortcut, ya, banyak yang bisa dipangkas, dan itu bisa lebih cepat. Namun demikian juga tetap tidak bisa sangat cepat. Karena apa? Tergantung dari durasi intervensi dan pengamatannya. Jadi nggak bisa digeneralisir bahwa uji klinik itu harus sekian lama, karena nanti tergantung dari durasi intervensi dan pengamatannya. Jadi misalnya penggunaan obatnya adalah harus 10 hari. Kemudian pengamatannya itu misalnya, karena nanti setelah penggunaan obat masih harus diamati, misalnya katakanlah jadi 14 hari katakanlah. Maka satu subjek aja sudah 14 hari. Kemudian tadi misalnya katakanlah kita membutuhkannya adalah 500 subjek. Nah, itu berarti kan nanti ya 500 subjek itu harus menjalani sekian hari itu. Nah, kemudian kita seringkali mendapatkan subjeknya tidak dalam waktu yang bersamaan, ya, sehingga nanti berapa lamanya uji klinik itu nanti akan tergantung dari kecukupan jumlah subjek tadi. Jadi kalau sudah tercapai, ya sudah. Ya, jadi pengalaman kami yang saat ini sudah sedang berjalan juga dan sedang proses analisis dengan LIPI ya untuk uji klinik suatu herbal imunomodulator di Rumah Sakit Wisma Atlet. Kami mendapatkan 90-an subjek itu dalam waktu sekitar 3 bulan. Ya. Karena memang cukup rigid ya mencari yang sesuai kriteria ya. Nah, kemudian itu hanya di satu site. Tapi kalau misalnya itu dilakukan secara simultan pada beberapa site penelitian yang disebut sebagai multi center, maka mungkin bisa lebih cepat ya. Ya. Jadi lama dan tidaknya itu nggak bisa dijadikan ukuran, nggak bisa digeneralisir. Kemudian pertanyaan berikutnya misalnya, kalau ada perubahan dari rencana yang ada di protokol, itu boleh tidak? Ya kalau memang tidak ada pilihan lain ya memang boleh saja, tetapi harus mengajukan amandemen ya
protokol dan juga mendapatkan persetujuan. Jadi kalau ada perubahan, misalnya perubahan site penelitian, ada perubahan tim peneliti, atau perubahan sedikit tambahan metode, dan sebagainya, yang penting itu nanti harus diajukan lagi untuk dimintakan amandemen. Ya, dimintakan persetujuan dari amandemen protokol. Ya, karena sangat wajar sekali ketika kita membuat satu protokol, kemudian sampai di lapangan ada sedikit perbedaan atau penyesuaian, begitu. Ya, sehingga itu mungkin saja yang penting adalah selalu dalam tadi persetujuan dari komite etik maupun Badan POM. Ya. Kemudian ya selama belum setujui tentu uji klinik belum bisa dilakukan. Ya. Ada satu hal lagi yang penting yaitu adalah dalam pelaporan uji klinik. Untuk pelaporan uji klinik ada format yang sebaiknya diacu yaitu yang disebut sebagai CONSORT, Consolidated Standards of Reporting Trials, di mana sudah ada kisi-kisinya begitu ya, apa saja yang harus dilaporkan. Sebagai contohnya di awal ketika mengawali suatu laporan uji klinik, maka kita harus melaporkan proses di dalam uji klinik tersebut, terutama terkait dengan subjeknya, dengan suatu skema sebagai berikut ini. Jadi, di sini adalah berapa jumlah yang direkrut, yang kemudian melakukan screening, ya, di screening untuk eligibility. Maka katakanlah misalnya ada 1.000 orang. Kemudian dari 1.000 orang yang dipanggil, kan kemudian di screening, berapa yang exclude. Ya, yang exclude itu artinya yang tidak memenuhi persyaratan. Itu kemudian nanti berarti tinggal berapa? Katakanlah tinggal 900. Kalau tinggal 900 itu kemudian secara random kita akan alokasikan ke satu kelompok intervensi, yang satunya ke kelompok intervensi yang satu. Ya, katakanlah ini 450, ini 450. Nah, kemudian nanti harus dijelaskan lagi berapa yang menerima dan berapa yang mungkin nggak jadi menerima atau tidak mengikuti. Jadi nanti akan berkurang lagi mungkin jumlahnya. Kemudian ada lagi yang lost to follow up misalnya ya. Kemudian menghentikan intervensi ya. Jadi dia nanti akan drop out misalnya. Akhirnya nanti akan yang dianalisis berapa, kemudian yang exclude dari analisis berapa, begitu. Itu secara keseluruhan skemanya. Nah, kemudian untuk poin-poin yang harus dilaporkan, itu tentu kalau yang mau lengkap ya, tentu ya dari judulnya, mungkin ada semacam abstraknya juga untuk menggambarkan. Kemudian introduction itu tadi ya latar belakang. Jadi latar belakang dan tujuan dari penelitian ini atau uji klinik ini, kenapa harus dilakukan, urgensinya apa, kemudian metode. Metode itu mulai dari desainnya, ya tadi RCT, partisipannya atau subjeknya, kriteria eligibility-nya apa, kemudian intervensinya bagaimana, kemudian outcome yang diukur apa, ya. Jadi apakah kematian, apakah tadi ya lama sakit dan sebagainya. Kemudian sampel size. Nah, sampel size itu di berapa jumlah subjeknya dan bagaimana sampel size itu ditentukan. Tadi ya yang saya bilang bahwa harus ada perhitungannya berapa sih sampel size atau jumlah subjek minimal yang harus diikutkan dalam suatu uji. Kemudian bagaimana randomisasinya, ya pengaturan randomisasinya bagaimana. Ya ini istilah-istilah mungkin agak terlalu teknis sekali. Kemudian, yang penting juga adalah dalam result ini, nah mungkin yang ingin saya soroti adalah baseline data. Jadi yang tadi saya sempat singgung, data awalnya itu seperti apa, gitu ya. Misalnya datanya terkait sama, jadi kita harus ada satu table yang menunjukkan demografik maupun clinical karakteristik dari setiap kelompok. Jadi tadi yang saya gambarkan dalam tabel itu, usianya, sebaran usianya pada kelompok A sama kelompok B seperti apa. Kemudian keparahan penyakit misalnya itu termasuk dari clinical karakteristik. Kalau demografik itu usia, jenis kelamin, begitu ya. Sedangkan clinical karakteristik itu tadi ada penyakit lain atau tidak, keparahan penyakitnya bagaimana. Itu harus dibandingkan antara dua kelompok tersebut, yang itu harusnya apple to apple. Ya, jadi artinya baseline itu harusnya
idealnya sama kondisinya. Sehingga ketika ada perbedaan itu benar-benar karena faktor obatnya, bukan karena faktor perancu tadi, begitu. Ya, itu yang sepertinya kita belum lihat kemarin ya di dalam paparan hasil uji klinik dari UNER kemarin. Lalu kemudian ya outcome yang diukur, kemudian diskusinya bagaimana. Ya, saya kira mungkin secara singkat seperti itu gambaran dari suatu uji klinik ya, memang cukup ribet sehingga saya tidak, orang Jawa bilang orang maido gitu ya, bahwa memang tidak mudah untuk bisa memberikan dalam waktu yang cepat begitu. Ketika uji klinik mungkin baru selesai dalam 2 bulan terakhir kemarin, kemudian tiba-tiba harus membuat satu laporan yang akan dipublikasikan, itu tentu tidak mudah ketika harus mengikuti aturan ini, sehingga yang seperti saya berikan komentar di vlog saya sebelumnya, memang banyak sekali yang kelihatan tidak siap begitu ya, sehingga banyak inakurasi maupun juga nggak sinkron antara dari awal sampai belakang. Dan itu memang membutuhkan waktu. Jadi saya masih berharap bahwa masih cukup waktu untuk memperbaiki dan melengkapi semua yang kurang, sehingga data dari uji klinik kemarin masih bisa diselamatkan dan untuk digunakan begitu di dalam analisis. Tentunya jika ada yang kurang perlu ditambahkan. Mungkin tidak harus semuanya diulang, tetapi bisa diselamatkan beberapa data yang mungkin secara kualitas datanya masih bagus begitu. Jadi begitu teman-teman, sekedar gambaran aja, mungkin memang agak terlalu sulit atau teknis banget ya, mungkin untuk yang awam, tetapi ini menggambarkan saja bahwa memang tidak mudah untuk melakukan uji klinik, belum lagi nanti dokumen-dokumennya harus sangat rapi begitu ya, bisa ditelusur ya, yang penting harus bisa ditelusur. Bahkan misalnya kita akan mengisi, ada namanya dokumen namanya case report form. Case report form itu adalah form laporan per pasien ya. Nah itu kalau kita ada mengisi kemudian ada yang salah misalnya, itu nggak boleh di-setip misalnya ya, ada aturan seperti itu. Harus hanya dicoret saja, kemudian di sebelahnya nanti ada yang dibetulkan, misalnya katakanlah tekanan darah tertulis misalnya 150. Tapi sebetulnya itu salah, tadi salah nulis, harusnya ternyata 140. Itu yang 150 harus dicoret, kemudian di sebelahnya tulis 140, lalu dikasih paraf. Dan paraf itu juga nanti harus ada daftarnya di dalam delegation log itu. Jadi tim peneliti itu nanti masing-masing akan ada daftar nama, kemudian tanda tangan, dan parafnya. Sehingga kan ketahuan yang paraf itu siapa tadi, ya. Artinya siapa yang mengubah itu, karena semuanya harus transparan begitu ya. Oke ya teman-teman, sekedar tambahan aja sih ya, informasi betapa peliknya suatu uji klinik, sehingga istilahnya kita tidak, orang Jawa bilang tuh ramai itu gitu ya, bahwa memang tidak mudah untuk bisa segera mengambil kesimpulan dari suatu uji klinik. Demikian, mungkin mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi kita masih berharap bahwa uji-uji klinik terkait dengan COVID ini bisa menghasilkan hasil-hasil yang memang bermanfaat nantinya untuk penanganan COVID di Indonesia. Kita selalu mengapresiasi dan mendorong semua upaya-upaya untuk melakukan ataupun menemukan obat-obat baru untuk COVID-19 ini. Demikian, terima kasih atas sudah nonton vlog saya. Jangan lupa subscribe, share, and like. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.